Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Aila, selaku mata kuliah dari Manajemen Basis Data. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar manajemen basis data dengan studi kasus penjualan hewan ternak. Sebelum masuk ke implementasinya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakir Al-Mukhrij dengan NIM 230102084. Selanjutnya ada teman saya. Dengan saya Ahmad Mahdi Adian dengan NIM 23010-2005. Selanjutnya ada Jais. Selanjutnya ada saya Jay American Arus dengan NIM 230102063. Selanjutnya saya dengan Muhammad Yazidra Fauzan dengan NIM 2301090. Baik, selanjutnya Saudara Jaisa akan menjelaskan deskripsi dari studi kasus kita. Berikut deskripsi singkat mengenai studi kasus penjualan hewan ternak. Studi kasus ini berfokus pada pengembangan sistem database untuk manajemen penjualan ternak yang mengintegrasikan penjual dan pembeli dalam satu platform aplikasi. Sistem ini dirancang untuk mengelola data penjualan ternak secara terstruktur, termasuk informasi detail penjual, pembeli, hewan ternak yang dijual, transaksi penjualan, serta ulasan dari pembeli. Fitur utama sistem meliputi manajemen data penjual dan pembeli ternak, pencatatan detail hewan ternak seperti jenis, usia, spesies, dan harga. Pengelolaan transaksi penjualan, selanjutnya itu ada sistem ulasan dan penilaian, dan yang terakhir ada pelaporan dan analisis penjualan. Tujuan utama sistem adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penjualan ternak dengan menyediakan platform digital yang memudahkan pelacakan, pencatatan, dan analisis data. Hal ini membantu pelaku usaha peternakan dalam mengoptimalkan persediaan, memperbaiki strategi pemasaran, dan meningkatkan produktivitas bisnis mereka di era modern. Selanjutnya ada penjelasan IRD yang akan dijelaskan oleh Saudara Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan ERD mengenai database peternakan. Oke. Di sini entitasnya ada 5, yaitu penjual, hewan, transaksi, pembeli, dan ulasan. Penjual itu untuk menyimpan data penjual hewan, dan pembeli untuk menyimpan data pembeli, hewan untuk menyimpan data hewan yang dijual, dan transaksi untuk mencatat transaksi penjualan. Lalu ada ulasan untuk menyimpan ulasan dari pembeli. Relasi antar entitas tersebut adalah hewan dengan penjual, yaitu one to many, penjual ke hewan. Satu penjual dapat menjual banyak hewan, tapi satu hewan hanya dimiliki oleh satu penjual. Lalu ada pembeli dengan transaksi one to many, yaitu satu pembeli dapat melakukan banyak transaksi, karena itu satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pembeli. Lalu ada hewan dan transaksi. Satu hewan dapat terlibat dalam banyak transaksi. Lalu satu transaksi hanya terlibat oleh satu hewan. Transaksi dengan ulasan. Satu transaksi dapat memiliki banyak ulasan, tetapi satu ulasan terkait dengan satu transaksi. Pembeli dengan ulasan one to many. Satu pembeli dapat membuat banyak ulasan, tetapi satu ulasan dibuat oleh satu pembeli. Oke, atribut penting di sini yaitu ada penjual, ID penjual, hewan dengan ID hewan, transaksi dengan ID transaksi, pembeli dengan ID pembeli, dan ulasan dengan ID ulasan sebagai primary key-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Mahdi Adian tentang IIR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahdi Adian. Saya akan menjelaskan IIR. Apa itu IIR? IIR adalah Enhanced Entity Relationship. IIR hubungan entitas yang sudah disempurnakan di basis data. Gambar di bawah ini menunjukkan skema basis data untuk sistem penjualan hewan dengan beberapa tabel utama. Ada 5 entitas. Dan yang pertama ada tabel hewan. Tabel hewan, primary key, ID hewan, integer.
menyimpan data hewan seperti nama, jenis, usia, spesies, dan harga dan stok. Memiliki 4K ke ID penjual, mencatat tanggal penambahan hewan. Dan selanjutnya ada tabel kedua, yaitu ada tabel penjual. Tabel penjual primer key, ID penjual integer. Berisi data penjualan seperti nama, email, kata sandi, menyimpan kontak nomor telepon, alamat, mencatat tanggal pendaftaran penjual. Dan selanjutnya ada tabel ketiga, ada tabel pembelian. Tabel pembelian primer key, ID pembelian integer, menyimpan informasi pembeli, yaitu ada nama, email, kata sandi, dan memiliki data kontak dan alamat, mencatat tanggal pendaftaran pembeli. Dan selanjutnya ada tabel keempat, yaitu tabel transaksi. Tabel transaksi primer key, ID transaksi integer, menghubungkan pembeli dengan hewan yang dibeli, mencatat jumlah data, total harga transaksi, menyimpan status dan tanggal transaksi, memiliki key ke ID pembeli dan ID hewan. Dan tabel terakhir ada tabel ulasan. Tabel ulasan terhubung dengan transaksi dan menyimpan penilaian dan komentar, mencatat tanggal ulasan, memiliki key ke ID transaksi. Sekian dari penjelasan IRD saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itu kita ada query, masuk ke query ya, dimana sebelum kita masuk ke ininya kita database dulu. Buat database yaitu DB penjualan ternak, lalu use database penjualan ternak. Kita di sini membuat table ada 1 2 3 4 5. Oke, ada hewan, pembeli, penjual, transaksi, dan ulasan, dan ada beberapa view juga, yaitu penjual dan penjual per penjual ya. Di sini ada performa hewan juga. Oke, dan di sini selanjutnya kita membuat table ya, dimana di setiap table kita memasukkan constraint. Ada 3 constraint untuk table hewan, yaitu cek harga, cek usia, dan cek stok. Lalu untuk transaksi itu cek jumlah melebihi 0 juga. Lalu di sini cek email, di email tuh harus ada add-nya, dan sama juga di sini pembeli juga harus ada add-nya. Selanjutnya kita insert data, di mana di setiap table itu ada 5 value. Dan di sini untuk ulasan kenapa 4, dikarenakan nanti kita akan digunakan untuk agregat ataupun nanti ada di join ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya constraint ya. Kita cek constraint untuk penjual. Kita cek email, ini error karena tidak ada add-nya ya di sebelah sini. Lalu di sini untuk harga error juga dikarenakan minus, harga itu negatif. Dan di sini juga usia dikarenakan usianya negatif juga. Dan untuk hewan di sini tuh maaf stoknya tuh -1 gitu kan ya. Selanjutnya ada ulasan, di sini error dikarenakan value-nya itu lebih dari 5. Nah, kita bisa lihat di sini ya error ya. Oke, selanjutnya ada join. Di sini kita membuat 2 join. Yang pertama menampilkan detail transaksi lengkap. Oke, untuk hasil ada di akhir. Lalu yang kedua itu menampilkan ulasan dengan detail pembeli dan penjual. Di sini ada order by, mengurutkan dash itu dari menurun ya, dari besar ke kecil. Oke, selanjutnya di sini ada where, order by, dan having. Sini kita pakai dash juga. Di sini yang pertama itu ada rating rata-rata di atas 4. Yang kedua itu yang telah melakukan rating, maksud saya transaksi lebih dari 20 juta. Selanjutnya di sini itu menampilkan spesies sapi, di mana dalam rentang harga 20 juta sampai 30 juta. Oke, selanjutnya agregat. Oke, di sini kita agregat itu menampilkan view per penjualan gitu ya, dimana ini tuh menganalisis penjualan per penjual. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini ada view performa hewan, dimana performa setiap hewan itu ya. Nah, nanti hasilnya ada di akhir. Selanjutnya untuk subquery ya, di sini kita ada average juga, ada where juga ya. Average fungsinya menghitung rata-rata. Lalu tadi juga ada sum ya, menjumlah nilai, min juga mengambil nilai minimum, max juga mengambil nilai maksimum, seperti itu. Ini subquery kita yang pertama itu ada menampilkan pembeli yang belum pernah memberi ulasan.
Nah, tadi kan kita tidak ada untuk value table ulasan itu ada 4 ya, ada 4 value. Nah, kenapa nggak 5? Dikarenakan ini untuk subquery ini gitu loh. Dan yang terakhir itu ada menampilkan hewan dengan harga di atas rata-rata per jenisnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk mencoba membuat user dengan akses hanya melihat. Kita pertama-tama create user di pembaca dengan ininya localhost dan passwordnya root. Di sini kita memberi akses itu ke hewan sama ulasan. Oke, di sini ada ya, kita dicek juga. Kita cek juga di sini select form itu bisa dikarenakan hanya untuk melihat. Nah, kalau untuk update, delete, dan insert itu tidak bisa ya dikarenakan tidak memiliki akses. Nah, oke, ini. Nah, lihat. Yang pertama itu select from hewan, dia bisa dikarenakan dia bisa diberi akses untuk melihat. Cuman untuk update, delete, dan insert tidak bisa dikarenakan aksesnya denied. Oke. Nah, ini ya untuk hasil implementasi join ya. Di sini ada di transaksi, nama pembeli, penjual, nama hewan, jumlah total harga, status transaksi, dan tanggal transaksi. Di sini juga untuk yang kedua dikarenakan yang tadi itu untuk menampilkan ulasan ya. Di sini ada ulasan, ada kambing kurus, domba berkualitas bagus, seperti itu. Penilaian juga ada di sini. Ini selanjutnya untuk yang where, order by, dan having. Di sini having juga. Nah, di sini kan tadi yang lebih dari 20 juta dan di bawah 30 juta. Nah, di sini ada between 20 dan 30 juta. Di sini 25 termasuk, 30 juta termasuk. Dan di sini juga ada rating rata-rata lebih dari 5. Itu ada Ilyas Ternak ini juga, terus transaksi total pembelian, review penjualan juga gitu kan. Nah, selanjutnya ini tuh kalau nggak salah tuh agregat gitu ya. Ini jumlah transaksi, total penjualan, rata-rata penjualan gitu kan. Oke. Nah, ini untuk yang kalau nggak salah subquery yang rata-rata di sini itu untuk menampilkan rata-rata dari jumlah semuanya. Nah, di sini tuh rata-ratanya 11 juta dan di sini kita lihat ada 11 juta ya. Ini ada 5, 30 juta, 2 juta, 25 juta. Oke, selanjutnya ini yang belum pernah memiliki ulasan ya, Skiply. Nah, oke. Mungkin terima kasih. Ini hasil dokumentasi kita ya, ada 3 dikarenakan satu orang berada di luar kota dan terpaksa kita melakukan online. Mungkin terima kasih, cukup sekian yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.